Sup, what's up? Halo semuanya, welcome back to my channel and you're watching Oke, jadi di video kali ini, gue bakal bahas tentang beberapa tips untuk menulis personal statement. Nah, contoh yang bakal gue pakai di video kali ini, itu adalah personal statement yang gue submit untuk application gue ke NUS. Sebenarnya, kalau untuk personal statement, biasanya itu untuk tiap uni itu kurang lebih mirip-mirip lah. Mungkin bedanya itu bakal cuman ke jumlah halaman kayak atau panjangnya gitu doang. Biasanya mereka ada ketentuan sendiri. Tapi secara struktur, umumnya sih menurut gua lumayan mirip ya. Jadi kalian juga masih bisa pakai lah kayak tips-tips dari video ini. Walaupun misalnya kalian apply-nya itu bukan ke NUS, melainkan misalnya ke uni-uni lain yang ada di luar gitu. Nah, personal statement itu memang lumayan umum ya, diwajibkan oleh sebuah universitas, terutama yang di luar. Biasanya tuh mereka require kita untuk submit sebuah personal statement. Dan umumnya tuh personal statement itu lumayan singkat, ada maksimumnya gitu. Kalau untuk NUS, setahu gua tuh maksimumnya itu 2000 karakter. Nah, jadi gak boleh lebih gitu. Lu kalau lebih gak bakal bisa submit di formnya gitu. Jadi itu kira-kira 3-4 paragraf lah maksimalnya untuk personal statement tersebut. Dan menurut gua sih memang personal statement, kalaupun misalnya tidak ada batasan gitu, paling bagus itu kalau bisa singkat, padat, dan jelas. Karena mereka mungkin pas bacanya itu kan kena banyak sekali, dan kalau misalnya kita terlalu bertele-tele, mungkin apa yang mau kita sampaikan itu jadi kurang efisien gitu. Jadinya apa yang benar-benar mau kita katakan itu gak tersampaikan, takutnya sih gitu. Jadi menurut gue tetap yang paling bagus itu kalau bisa singkat, padat, dan jelas. Nah, jadi apa sih yang perlu kita masukkan ke dalam personal statement? Nah, menurut gue yang paling penting itu tentu satu, prestasi, kedua penjelasan tentang diri kita sendiri, dan yang ketiga itu kenapa sih kita mau kuliahnya di kampus tersebut, kenapa kita mau apply ke universitas tersebut. Nah, yang pertama itu prestasi. Mungkin beberapa dari kita, termasuk gue sendiri, itu kalau disuruh tulis tentang prestasi sendiri, describe sendiri, itu deskripsikan sendiri, agak geli gimana gitu ya. Jujur saja gue juga gak terbiasa lah kayak suruh gue tanda kutip memuji-muji diri gue sendiri gitu. Tapi kembali lagi, ketika di personal statement, kan pihak kampusnya itu tidak mengenal kita. Sehingga kita kayak harus menyampaikan siapa sih diri kita harus kenalin gitu kan. Dan kita harus menunjukkan value kita itu, nilai kita itu gimana. Apa sih yang membuat kita layak untuk diterima di kampus tersebut. Sehingga mau tak mau juga kita harus terpaksa mendeskripsikan apa yang kita capai, apa yang kita lakukan gitu, apa aja sih prestasi kita gitu, deskripsinya gimana lah. Terlebih lagi kalau misalnya universitas yang mau kita daftar itu termasuk yang favorit, tentunya kan banyak sekali orang yang apply juga, dan mereka tuh lebih selektif kan. Jadi mau tak mau kita harus bisa tanda kutip memuji diri sendiri kita dalam personal statement ini. Apa sih yang udah kita capai itu dan kenapa kita layak untuk diterima di kampus tersebut. Nah, mengenai prestasi ini juga bukan serta-merta kita list doang ya. Jadi misalnya, gue ada prestasi A, B, C. Bukan di dalam personal statement, tujuannya itu bukan kayak, gue tuh ada prestasi A, B, C, titik. Gak gitu. Kita di sini bukan mengenai jumlah prestasinya. Bagus sih kalau bisa prestasimu banyak, tapi lebih ke gimana sih, apa sih suatu prestasi itu, apa yang kamu capai gitu. Jadi misalnya ada suatu prestasi A gitu. Nah, lu jelaskan gitu, apa sih prestasi tersebut, apa sih yang lu dapatkan dari itu. Mungkin cerita juga tentang gimana lu bisa menggapai prestasi tersebut, dan mungkin juga yang bisa kita jelaskan itu apa yang kita pelajari nih dalam proses mendapatkan prestasi tersebut, atau mungkin apa dampak prestasi tersebut kepada kita ke depannya ini. Jadi bukan semerta-merta cuman list doang, gue ada prestasi A, gue ada prestasi B, gue ada prestasi C. Kalau gitu tuh menurut gue kurang bagus ya, karena bisa jadi mereka tuh juga gak tahu misalnya ini penghargaannya apa, pihak universitasnya mungkin gak tahu. Jadi paling bagus itu kita bisa jelasin gitu. Lalu salah satu poin yang lumayan penting ketika kita bicara tentang prestasi ini juga, jangan sampai apa yang kita sampaikan itu terkesan arogan. Nah, karena kan kita ini menulis teks gitu, kita cuman ketik personal statement kan dalam bentuk teks, tidak ada intonasi, tidak ada nada, tidak ada ekspresi, tidak ada apa-apa kan. Kemungkinan apa yang kita tulis itu bisa terkesan arogan. Jadi itu paling penting itu kita harus sebisa mungkin pemilihan kata sama susunan kalimat kita itu harus sebisa mungkin menampilkan apa sih prestasi kita, apa sih nilai-nilai kita. Tetapi juga ingat, jangan sampai hal tersebut terkesan arogan. Nah, sebagai contoh, gue bakal ngambil beberapa kalimat dari paragraf pertama yang gue submit untuk NUS ini. The Eun Kaisang Memorial Scholarship is awarded to top-ranking school students in their respective levels.
Dan dua kalimat terakhirnya itu, gue bilangnya itu, this simply encourages me to study even more diligently in order to achieve more. I hope that in the future I can serve the community with my knowledge. Nah, jadi di kalimat pertama itu gue lebih ke deskripsi, apa sih yang gue capai ini, apa sih penghargaan ini. Dan setelah itu ya gue cerita sedikit tentang gimana perjuangan gue mencapai hal tersebut dan apa dampaknya terhadap gue setelah itu. Nah, di penutup kalimatnya itu, dua kalimat terakhir yang gue bacakan tadi itu lebih ke untuk meyakinkan, untuk make sure bahwasanya apa yang gue sampaikan tadi tidak terkesan arogan. Jadi itu menurut gue lumayan penting ya. Jangan sampai kita ketika menceritakan tentang prestasi kita, akhirnya itu terkesan arogan gitu. Tentunya ntar impressionnya itu, first impression untuk orang yang seleksi itu kurang bagus kalau misalnya terkesan arogan. Jadi sebisa mungkin kita harus jaga kalimat kita tuh jangan sampai terkesan arogan. Oke, next, poin kedua, penjelasan tentang diri kita sendiri. Nah, sebenarnya untuk poin ini bukan berarti kita secara eksplisit bilang siapa sih diri kita gitu. Kita tuh jangan seperti kayak, oh gue tuh orangnya rajin, gue tuh orangnya jenius, gue tuh orangnya korporatif banget. Gak gitu. Cara menjelaskannya itu bukan berarti gak boleh. Tentu saja personal statementnya gak ada aturan oh boleh atau tidaknya. Tapi ini lebih ke tips lah menurut gue bagusnya itu gimana. Jadi kalau misalnya kita listnya begitu doang, itu kurang bagus ya menurut gue. Dan kurang konkret gitu, kurang kuat penjelasannya. Sebenarnya untuk poin kedua ini, bagusnya itu kalau bisa kita tuh kayak gabungin ke poin pertama dan poin ketiga nantinya. Nah, karena kenapa? Nah, jadi misalnya ketika kita cerita tentang prestasi tadi, kita kan ada jelaskan juga tentang gimana sih kita mendapatkannya itu, gimana efeknya itu ke kita setelah mendapatkan prestasi tersebut. Nah, dari cerita kita tersebut, biasanya udah bakal terlihat gitu, apa sih, siapa sih diri kita gitu, apa sih karakter kita gitu. Jadi jangan kita langsung bilangnya secara eksplisit, oh gue orangnya jujur, so what gitu kan. Jadi bagusnya itu misalnya, oh kalian ada dapat prestasi ini, atau kalian ada ikut organisasi ini, atau ada kegiatan ini kalian pernah ikut. Nah, setelah itu dari sana kalian jelaskan, oh apa yang kalian pelajari dari sini. Nah, dari sini juga udah bisa tercermin karakter kita itu seperti apa dari cerita-cerita tersebut. Jadi jangan cuma bilang kayak, oh gue itu orangnya jujur, titik gitu. Itu kurang bagus lah, kurang konkret gitu hasilnya. Jadi intinya itu kita sebisa mungkin kita berusaha untuk menyampaikan diri kita itu melalui hal-hal konkret yang udah kita lakuin. Nah, itulah yang menurut gue paling bagus kalau kita bisa lah. Kalau kita bisa menulis penjelasan tentang diri kita tuh melalui hal-hal konkret tersebut. Itu yang paling bagus sih menurut gue. Next, poin ketiga. Kenapa memilih universitas tersebut? Nah, ini itu menurut gue salah satu poin yang lumayan penting yang harus kita ingat untuk kita taruh dalam sebuah personal statement. Jadi, ada suatu koheren gitu. Bisa dibilang poin ini semacam konklusi gitu. Nah, di awal itu kan kita udah jelaskan tentang prestasi kita apa. Nah, dan juga kita udah sebisa mungkin sisipkan itu siapa sih diri kita gitu dari cerita-cerita kita tersebut. Nah, setelah itu sampai nih di poin kenapa kita mau pilih universitas tersebut. Nah, gimana kita hubungkan apa yang sudah kita ceritakan tadi ke paragraf terakhir ini, dimana kita jelasin kenapa sih gue mau daftarnya ke universitas ini, kenapa gue mau daftar jurusan ini di universitas ini. Karena kan tadi kita udah cerita nih panjang lebar mengenai kayak prestasi kita, mungkin juga ada sisipkan tentang siapa sih diri kita gitu. Lalu setelah cerita panjang lebar tersebut, so what gitu, pertanyaan kayak so what, jadi ngapain gitu kan. Nah, tentu kita harus ada nih tujuan kita mau apply ke universitas tersebut. Nah, mungkin salah satu yang bisa kita lakukan itu kayak kita jelasin salah satu doang ya, contohnya kita bisa cerita kayak bagaimana kuliah di universitas tersebut dengan jurusan yang kita pilih itu bisa membantu kita dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Misalnya cita-cita lu itu apa gitu. Nah, gimana universitas ini bisa menjadi suatu bagian dari usahamu itu untuk mencapai cita-citamu gitu. Dan mungkin juga kita boleh kayak menyisipkan kenapa sih menurut kita itu kita layak untuk diterima di universitas tersebut. Apalagi contoh kalau kita daftarnya itu ke universitas yang lumayan populer gitu, lumayan kompetitif, tentunya kan banyak sekali orang yang apply. Jadi mungkin di paragraf terakhir ini yang bisa kita sebutkan itu kayak setelah kita cerita tentang prestasi kita, kenapa kita merasa kita tuh layak untuk diterima di kampus tersebut, untuk diterima di universitas tersebut. Oke, gue baca nih salah satu kalimat dari paragraf terakhir personal statement yang gue tulis untuk NUS. Applying for information system at NUS is one step closer to reach my goal of serving the community. To fulfill that dream, I would like to become an IT startup entrepreneur. Nah, kira-kira di sini gue kayak jelasin gimana sih kenapa gue mau apply ke NUS gitu, dan
gimana hal tersebut bisa membantu gue dalam mencapai cita-cita gue gitu. Sebenarnya setelah gue baca ulang, gue masih merasa kurang bagus sih personal statement ini. Mungkin kalau gue mau perbaiki beberapa kalimat gitu, yang gue tambahin nih, mungkin kayak gue bakal bilang, oh gue pengen kuliah komputer di NUS itu karena fakultas komputernya itu salah satu yang terbaik di dunia. Sehingga itu bakal benar-benar membantu gue gitu dalam mencapai cita-cita gue, yaitu mau membuka sebuah startup IT gitu lah. Kurang lebih seperti itu. Nah jadi inilah hal-hal yang menurut gue harus kita masukin lah ke dalam personal statement kita. Sehingga personal statement itu bisa secara jelas menyampaikan siapa sih diri kita dan apa tujuan kita gitu. Itu aja sih yang gue rasa mau gue sampaikan untuk video kali ini. Mungkin sedikit pendapat tambahan. Mungkin ada juga yang nanya kayak gitu. Jadi orang-orang bisa aja dong melebih-lebihkan apa yang dia capai. Yes, tentu saja bisa. Mereka bisa melebih-lebihkan apa yang mereka capai atau apa yang mereka pelajari. Hal tersebut tentu saja bisa lah. Dan faktanya itu memang banyak sekali orang-orang yang melebih-lebihkan gitu. Untuk hal ini gue rasa kembali lagi ke diri kita sendiri. Karena gue rasa kita tuh masing-masing punya kacamata moral sendiri lah. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang gak harus kita lakukan. Mungkin pertanyaan patut kita tanyakan ke diri kita sendiri itu kayak, apakah gue serendah itu? Nah, gue rasa itu aja sih yang mau gue sharing di video kali ini. Semoga apa yang gue sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa memberikan sedikit gambaran atau inspirasi lah. Kayak gimana sih gue harus tulis personal statement gitu. Karena mengingat banyak sekali universitas-universitas luar negeri gitu yang mewajibkan kita untuk menuliskan personal statement. Kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you banget udah nonton sampai akhir video ini. Gue rasa itu doang yang mau gue sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye.